Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad SAW memang sosok yang sempurna. Menarik penampilannya, fasih tutur katanya, mulia pergaulannya, lembut tabiatnya, tak pernah berdusta, dan memiliki garis keturunan yang mulia. Sehingga pengakuannya sebagai nabi tidak bukan untuk mencari ketenaran, karena keluarganya sudah terkenal dengan keutamaan. Karena kedudukan sosialnya sudah tinggi sejak buyut-buyutnya, tak ada celah bagi orang-orang untuk menolak apa yang ia sampaikan, kecuali kesombongan. Nabi Muhammad SAW memiliki silsilah nasab mulia. Ayah, kakek, buyut, dan terus ke atas masing-masing adalah tokoh dan pemuka di zamannya. Mereka semua menduduki tempat mulia di masyarakat Arab. Mereka dikenal dengan kebijaksanaan, keberanian, kepemimpinan, kedermawan, dan seabrak keutamaan lainnya. Berikut inilah profil dari kakek buyut Nabi Muhammad SAW. 1. Ma'ad. Ma'ad adalah seorang keturunan Nabi Ismail alaihissalam yang ahli dalam pertempuran. Tidak satupun perang yang ia ikuti kecuali membawa kemenangan. Tak pernah ia merasakan kekalahan karena besarnya pengaruh dan kuatnya ketokohannya. Ia sampai dikuniai Abdul Arab atau bapaknya Arab. 2. Nizar. Nizar adalah seorang yang paling tampan di zamannya. Tak hanya modal ganteng saja, ia juga seorang yang paling menonjol kecerdasannya. 3. Mudar. Secara bahasa, mudar maknanya madir, artinya orang yang memberikan bahaya. Ia juga dikenal dengan ketampanannya, sehingga orang yang melihatnya pasti jatuh hati padanya. Mudar adalah orang yang pertama menunggang unta sambil bernyanyi. Karena ia pemilik suara emas, nyanyiannya bertujuan memberi semangat si unta yang sedang menempuh perjalanan di safar yang panjang. Di antara ucapan hikmah yang diriwayatkan darinya adalah, sebaik-baiknya kebaikan adalah yang disegerakan. Persiapkan diri kalian menghadapi rintangannya dan alihkan dari hal-hal yang merusaknya, karena pembatas antara kebaikan dan kerusakan hanyalah kesabaran. 4. Ilyas. Bagi masyarakat Arab, kedudukan Ilyas seperti kedudukan Luqman Al-Hakim, seorang bijak yang dikisahkan dalam Al-Quran. Di antara ucapannya adalah, siapa yang menanam kebaikan, ia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang menanam keburukan, ia akan panen penyesalan. 5. Fir. Fir ialah yang disebut Quraisy dengan nenek moyang orang-orang Quraisy. Keturunan Nabi Ismail yang berada di atas Fir disebut Kinani atau keturunan Kinana. Sedangkan keturunan beliau yang lahir setelah Fir disebut Quraisy. Semua kabilah-kabilah Quraisy nasabnya bertemu pada dirinya. Fir adalah seorang yang mulia lagi dermawan. Ia tidak menunggu orang datang untuk meminta kepadanya. Dialah yang mendatangi mereka, memeriksa kondisi dan melihat siapa yang membutuhkan. Lalu ia cukupi kebutuhan mereka dengan hartanya. Di antara sahabat Nabi yang nasabnya bertemu dengan Nabi pada Fir adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu an. 6. Ka'ab. Ka'ab merupakan kakek ke-6 Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ka'ab pernah mengumpulkan kaumnya di hari Arubah, hari yang penuh rahmat, yaitu hari Jumat. Ia menyebut-nyebut tentang akan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ia berikan kabar pada kaumnya kalau Nabi tersebut dari keturunannya. Tak lupa ia perintahkan agar kaumnya mengikuti Nabi tersebut. 7. Murrah. Murrah adalah kakek ke-6 Nabi Muhammad SAW dan kakek ke-6 juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Pada dirinya pula nasab Imam Malik rahimahullah bertemu dengan Rasulullah SAW. Kilab. Nama sebenarnya adalah Hakim. Ada juga yang mengatakan Urwah. Namun ia dilakobi dengan Kilab yang artinya anjing, karena sering berburu dengan menggunakan anjing. Kilab merupakan kakek ketiga dari ibu Nabi, Aminah binti Wahab. Pada Kilablah nasab ayah dan ibu Nabi Muhammad bertemu. Dialah yang menamai bulan-bulan Arab seperti yang kita kenal sekarang.
membuat pengaturan bulan menunjukkan kecerdasannya. Kemudian dijadikan rujukan masyarakat Arab setelahnya, menunjukkan kedudukan dan pengaruhnya yang kuat. Qusay dilahirkan pada tahun 400 Masehi. Nama aslinya adalah Zaid. Ia digelari Mujammi, pemersatu, karena berhasil menyatukan kabilah-kabilah Quraisy di Mekah. Sebelumnya, kabilah ini tinggal terpisah-pisah. Mereka membentuk koloni-koloni kecil di puncak-puncak bukit. Kekuatan mereka pudar, terpojok oleh orang-orang Quzwah. Kemudian ia himpun anak keturunan Fir ini, lalu menjadi kekuatan baru di Mekah yang menandingi Quzwah. Apa yang dilakukan Qusay ini luar biasa. Pencapaiannya yang tidak mungkin dilakukan kecuali orang yang memiliki jiwa yang teguh dan tekad yang kuat. Setelah mengembalikan kekuasaan putra-putra Nabi Ismail atas kota Mekah, Qusay melakukan reformasi di tanah suci itu. Ia tercatat sebagai orang pertama yang melakukan perbaikan Ka'bah setelah Nabi Ibrahim. Qusay membuat manajemen tanah suci. Ia membuat hijabah yang mengatur pergantian kiswah. Ada sikoya yang bertugas memberi minum untuk jamaah haji. Ada rifadoh yang bertugas menyediakan makanan untuk tamu-tamu Allah itu. Lalu ia membuat nadwa sebagai dewan syura. Semua permasalahan masyarakat dimusyawarahkan di rumahnya. Demikian juga dengan masalah akad pernikahan dan masalah pertempuran. Rumahnya ibarat gedung serbaguna, tempat pertemuan orang-orang Arab. Ada yang mengatakan ia dilakobi dengan Qusay karena terpisah jauh dengan keluarga dan kampung halamannya. Setelah ayahnya wafat, ia berkelana menuju Syam. Karena itu, Huzafah bin Ghanam mengatakan, ayah kalian orang-orang Quraisy yang bernama Qusay disebut sebagai pemersatu. Dengan perantara dirinya, Allah satukan kabilah-kabilah dari keturunan Fir. Saat menjelang wafat, Qusay melarang anak-anaknya untuk menegakkan khamar, karena ia tahu persis mudaratnya. Dan yang pertama ia perhatikan adalah orang-orang terdekatnya. Qusay wafat pada tahun 480 Masehi, usianya saat itu 80 tahun. Abdul Manaf, nama aslinya adalah Al-Mughirah. Ia adalah seorang yang rupawan. Orang-orang Quraisy menyebutnya dengan Al-Fayyad atau melimpah karena kedermawannya yang luar biasa. Dia juga merupakan kakek keempat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an dan kakek kesembilan dari Imam Syafi'i rahimahumullah. Hashim, namanya adalah Amr bin Abdul Manaf. Disebut Amr karena tingginya kedudukannya. Di antara anak keturunan Abdul Manaf, Hashimlah yang dimuliakan oleh kaumnya dengan pemuliaan setara dengan ayahnya. Lalu mengapa Amr dipanggil Hashim? Suatu ketika masyarakat Quraisy ditimpa wabah kelaparan karena kemarau panjang melanda daratan padang pasir yang panas itu. Melihat kondisi ini, Hashim tak tinggal diam. Ia berangkat menuju Syam, membeli makanan-makanan pokok yang dibutuhkan kaumnya. Sepulangnya dari Syam, ia bawa gandum dan roti. Kemudian ia bagi-bagikan ke penduduk Mekah. Ia juga menyembelih hewan, lalu dagingnya dijadikan adonan roti daging atau sarid. Semua itu ia lakukan demi melayani kaumnya. Ia terus menyetok makanan untuk Mekah selama 1 tahun lamanya. Luar biasa. Jasa dan peranannya begitu besar bagi masyarakat Mekah. Harta yang ia dapatkan bukan ditumpuk kemudian mendapatkan gelar orang terkaya, tapi harta itu ia tebar agar terasa keberkahan untuk orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya bagi keluarga, tapi bagi masyarakat secara luas. Karena kedermawannya inilah ia disebut Hashim As-Sarid, sang pembagi-bagi roti daging. Ia digelari Sayyidul Bata. Kedermawannya terus saja dirasakan masyarakat, baik dalam kondisi lapang apalagi sulit. Dialah seorang yang kaya raya, yang mengokohkan kebenaran dan membuat tenang orang yang ketakutan. Ia adalah orang pertama yang membuat inisiatif perdagangan Quraisy di 2 rute yang legendaris. Perjalanannya di musim dingin menuju Yaman dan Habasyah, dan di musim panas menuju Syam. Karena begitu melegenda kebiasaan safar ini, sampai-sampai Allah Ta'ala mengabdikannya dalam Al-Quran. Karena kebiasaan-kebiasaan orang-orang Quraisy
yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Quran Surat Quraisy ayat 1-4. Hasim wafat di kota Gaza di negeri Syam dalam perjalanan dagangnya tahun 510 Masehi.